Penyakit mulut dan kuku PMK menyerang hewan ternak sapi di sejumlah daerah. Puluhan sapi di Garut, Jawa Barat terkonfirmasi positif PMK. Sementara di Lumajang, Jawa Timur, mewabahnya PMK pada hewan ternak membuat sejumlah peternak sapi panik dan menjual hewan ternaknya dengan harga murah. Puluhan hewan ternak sapi di Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut, Jawa Barat positif terjangkit penyakit mulut dan kuku PMK. Para peternak beserta aparat desa setempat pun melakukan karantina mandiri terhadap sapi-sapi yang terjangkit PMK. Hal tersebut dilakukan agar penyakit tidak menyebar dan menjangkiti hewan ternak lainnya. Kondisi sapi yang terjangkit PMK diketahui memiliki gejala berlendir pada mulut dan hidung, bernanah pada bagian telapak kaki, selain itu sapi pun kehilangan selera makan. Terdapat 20 sapi di Desa Wanajaya, Kecamatan Wanaraja yang terjangkit PMK dan 2 kandang peternak sapi lokal yang kini melakukan karantina mandiri. Yang diambil sampel 10-10 dari milik Pak Angku 10 dan milik Pak Imam 10. Dan menurut UPT Peternakan Kecamatan Wanaraja hasilnya dengan Balai Provinsi hasilnya positif yang 10-nya di situ. 20 berhasil. Langkah-langkah yang udah dilaksanakan, penyuntikan, pengisian pemberian vitamin termasuk mungkin antibiotik di situ. Upaya pencegahan penyebaran penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak dilakukan Dinas Peternakan dan Perikanan Boyolali, Jawa Tengah dengan menyemprot disinfektan di lingkungan pasar hewan Jelo Cepogo. Penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak kini tengah merebak di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah, termasuk Boyolali. Dilaporkan 11 ekor ternak sapi di wilayah Boyolali telah terjangkit PMK. Selain penyemprotan disinfektan, Dinas Peternakan dan Perikanan Boyolali juga melakukan pemantauan ketat terhadap sapi-sapi yang masuk ke pasar hewan. Kian merebaknya wabah penyakit mulut dan kuku pada ternak sapi di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, membuat sejumlah peternak sapi panik dan menjual hewan ternak mereka yang sakit dengan harga murah. Menurut peternak, harga jual seekor sapi dalam kondisi normal sebesar 18 juta rupiah. Namun kini mereka melepas sapi ternaknya dengan harga 12 juta rupiah. Dijual satu. Laku berapa, Mbak? 12.800. Dijual dalam kondisi sakit. Sakit ya. Sebenarnya kalau kondisi sehat berapa, Mbak? 17-18 itu. Sebuah video amatir pun memperlihatkan seekor sapi yang diangkut ke mobil pick-up. Diketahui sapi yang dalam kondisi terjangkit penyakit mulut dan kuku ini terpaksa dijual dengan harga murah oleh pemiliknya untuk menghindari kerugian yang lebih banyak. Dari Garut, Jawa Barat, Boyolali, Jawa Tengah, Lumajang, Jawa Timur, tim TV One mengabarkan. Kabar terkini mengenai penyakit mulut dan kuku akan disampaikan oleh rekan kami Reyan Yudhistira langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Silakan Reyan. Ya, Andro dan juga pemirsa, benar sekali untuk mengantisipasi penyebaran dari penyakit mulut dan juga kuku pada hewan ternak khususnya sapi yang saat ini mewabah di 4 daerah di Provinsi Jawa Timur, yaitu Gresik, Sidoarjo, Mojokerto dan juga Lamongan. Pihak pemerintah Kota Surabaya telah melakukan antisipasi mengingat di Kota Surabaya sendiri permintaan akan daging sapi cukup banyak, apalagi menjelang perayaan Idul Adha yang akan jatuh tidak lama lagi. Sementara dari pihak pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Ketahanan Pangan dan juga Pertanian Kota Surabaya yang menyatakan bahwa screening dan juga pengawasan sudah dilakukan secara ketat begitu terhadap sapi-sapi yang akan masuk ke rumah potong hewan dan dilakukan pengecekan antemortem sebelum masuk ke rumah potong hewan yang ada di Kota Surabaya ini. Sementara untuk mengantisipasi begitu dari mewabahnya atau semakin meluasnya penyakit mulut dan juga kuku pada hewan ternak khususnya sapi di Provinsi Jawa Timur, dari pihak Satgas Pangan Polda Jawa Timur yaitu Kombes Pol M. Farman yang menjabat juga sebagai Direskrim Sus Polda Jawa Timur akan melakukan beberapa treatment begitu. Yang pertama adalah melakukan pengawasan secara ketat terhadap impor sapi yang akan masuk ke tanah air. Kemudian yang kedua dengan melakukan pengawasan distribusi lalu lintas perdagangan sapi secara ketat. Dan yang ketiga adalah dengan penyediaan obat-obatan terhadap hewan ternak khususnya di 4 daerah yang terjangkit dari mewabahnya penyakit kuku dan juga mulut
di Mojokerto, Gresik, Sidoarjo, dan juga Lamongan. Demikian informasi yang bisa kami bagi dari Surabaya, Jawa Timur. Andromeda Merkuri kembali kepada Anda di Jakarta. Ryan Yudhistira, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, masyarakat dan peternak dihimbau untuk segera melapor ke Dinas Kesehatan jika mendapati hewan ternak mereka terindikasi terjangkit penyakit mulut dan kuku. Sebab penyakit tersebut sangat mudah menular. Guru Besar Kesehatan Masyarakat Veteriner Universitas Airlangga Surabaya, Mustafa Helmi, menyatakan gejala yang paling umum dari sapi yang terinfeksi adalah mulut pecah-pecah dan bentuk kuku tidak beraturan. Ia menegaskan penyakit mulut dan kuku pada sapi tidak menular ke manusia, namun sangat mudah menular ke sapi yang lain.